Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Nurdeina dan Atika Gandusuri akan mempresentasikan mengenai Reporting Principles of Sustainability Report. Suatu organisasi diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelaporan jika ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutannya telah disiapkan sesuai dengan standar General Reporting Initiative. Prinsip pelaporan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, prinsip pelaporan untuk menentukan isi atau konten laporan, yang mana prinsip ini membantu organisasi untuk memutuskan konten mana yang akan disertakan dalam laporan. Lalu yang kedua, ada prinsip pelaporan untuk menentukan pilihan panduan kualitas laporan dalam memastikan kualitas informasi di laporan keberlanjutan termasuk penyajiannya yang benar. Di mana setiap prinsip laporan terdiri dari persyaratan dan panduan tentang cara menerapkan prinsip dan juga pengujiannya atau tes. Tes bukanlah pengungkapan yang harus dilaporkan, tetapi merupakan alat yang digunakan untuk membantu organisasi menilai apakah telah menerapkan prinsip yang sesuai. Prinsip laporan untuk menentukan konten laporan, yang mana pada prinsip ini terdapat 4, yaitu inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Inklusivitas pemangku kepentingan, yang mana pada bagian ini diharapkan organisasi pelapor harus mengidentifikasi pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi tersebut menanggapi ekspektasi dan kepentingan yang wajar. Pada bagian panduannya dijelaskan bahwa saat membuat keputusan tentang isi laporannya, organisasi harus mempertimbangkan harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Adapun pengujian atau tesnya yaitu, yang pertama, organisasi pelapor dapat menjelaskan pemangku kepentingan yang dianggapnya bertanggung jawab. Yang kedua, isi laporan harus mengacu pada hasil tentang proses keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan oleh organisasi dalam aktivitasnya yang sedang berlangsung dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh kerangka hukum dan kelembagaan tempat organisasi beroperasi. Lalu, isi laporan juga harus mengacu pada hasil dari setiap proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan secara khusus untuk laporan tersebut. Dan yang terakhir adalah hasil dari proses keterlibatan pemangku kepentingan yang menginformasikan keputusan tentang laporan konsisten dengan topik material yang termasuk dalam laporan. Lalu yang kedua adalah konteks keberlanjutan, yang mana pada bagian ini laporan tersebut harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Pada bagian panduannya dijelaskan bahwa hal ini dapat berarti selain melaporkan tren ekoefisiensi, organisasi juga dapat menyajikan beban pencemaran absolutnya terkait dengan kapasitas ekosistem regional untuk menyerap polutan. Lalu pada bagian tes atau pengujiannya, yang pertama itu organisasi pelapor menyajikan pemahamannya tentang pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan informasi yang objektif dan tersedia dan tindakan otoritatif pembangunan berkelanjutan untuk topik yang dibahas. Lalu yang kedua, organisasi menyajikan kinerjanya dengan mengacu pada kondisi dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam instrumen sektoral, lokal, regional, atau global yang diakui. Lalu yang ketiga, organisasi menyajikan kinerjanya dengan cara mengkomunikasikan dampak dan kontribusinya dalam konteks geografis yang sesuai. Lalu organisasi juga menjelaskan bagaimana topik ekonomi, lingkungan, dan atau sosial yang berkaitan dengan strategi jangka panjang, risiko, peluang, dan tujuan termasuk dalam rantai nilainya. Selain itu, pada prinsip laporan untuk menentukan konten laporan juga terdapat materialitas, yang mana pada bagian ini, laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi pelapor yang signifikan, atau secara substantif mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Yang mana pada bagian panduannya dijelaskan bahwa dalam pelaporan keberlanjutan, materialitas adalah prinsip yang menentukan topik relevan mana yang cukup penting sehingga penting untuk dilaporkan. Dan tidak semua topik material memiliki kepentingan yang sama dan penekanan dalam laporan diharapkan mencerminkan prioritas relatifnya. Lalu faktor internal dan eksternal juga harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi pentingnya informasi untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan atau sosial yang signifikan atau untuk pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Yang mana dampak signifikan di sini adalah dampak yang menjadi perhatian masyarakat ahli atau yang telah diidentifikasi menggunakan alat yang sudah mapan seperti metodologi penilaian dampak atau penilaian siklus hidup dan juga dapat diartikan sebagai
suatu hal yang memerlukan manajemen aktif atau keterlibatan organisasi yang cenderung dianggap signifikan. Lalu dalam pengujiannya, dijelaskan bahwa dalam menentukan topik material, organisasi pelapor harus telah mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pertama, dampak ekonomi, lingkungan, dan atau sosial yang dapat diperkirakan secara wajar, yang diidentifikasi melalui penyelidikan yang baik oleh orang-orang dengan keahlian yang diakui atau oleh badan-badan ahli dengan kredensial yang diakui. Lalu kepentingan dan harapan pemangku kepentingan yang secara khusus ditanamkan dalam organisasi seperti karyawan dan pemegang saham. Lanjutkan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan atau lingkungan yang lebih luas dan topik yang diangkat oleh pemangku kepentingan seperti pekerja yang bukan karyawan, pemasok, komunitas lokal, kelompok rentan, dan masyarakat sipil. Lalu topik utama dan tantangan masa depan untuk suatu rektor seperti yang diidentifikasi oleh rekan kerja dan pesaing. Terdapat juga pertimbangan hukum, peraturan, perjanjian internasional, atau perjanjian sukarela yang memiliki arti strategis baik organisasi dan pemangku kepentingannya. Dan nilai kebijakan strategi sistem manajemen operasional, tujuan, dan target utama organisasi. Lalu harus juga mempertimbangkan kompetensi inti organisasi dan cara mereka dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta konsekuensi bagi organisasi yang terkait dengan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan atau masyarakat. Misalnya seperti risiko terhadap model bisnis atau reputasi. Dan yang terakhir juga harus mempertimbangkan topik material yang diprioritaskan dengan tepat dalam laporan. Lalu, prinsip terakhir adalah kelengkapan, yang mana pada prinsip ini laporan harus mencakup cakupan topik material dan batasannya, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan. Yang mana pada bagian panduannya dijelaskan bahwa kelengkapan termasuk harus mencakup beberapa dimensi, yaitu daftar topik material yang dibahas dalam laporan, lalu ada batasan topik dan waktu, yang mana daftar topik material yang tercakup dalam laporan ini, organisasi harus mempertimbangkan hasil dari proses keterlibatan pemangku kepentingan dan ekspektasi masyarakat luas yang tidak diidentifikasi secara langsung melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan batasan topik adalah deskripsi di mana dampak terjadi untuk topik material dan keterlibatan organisasi dengan dampak tersebut. Dan yang dimaksud dengan waktu adalah mengacu pada kebutuhan untuk melengkapi informasi yang dipilih untuk jangka waktu yang ditentukan oleh laporan. Adapun pengujian pada prinsip ini yaitu laporan tersebut harus memperhitungkan dampak organisasi pelapor yang menyebabkan berkontribusi atau terkait langsung mengenai hubungan bisnis dan mencakup serta memprioritaskan semua informasi material berdasarkan prinsip-prinsip materials, konteks keberlanjutan, dan inklusivitas pemangku kepentingan. Lalu, informasi dalam laporan juga harus mencakup semua dampak penting dalam periode pelaporan dan perkiraan yang wajar dari dampak signifikan di masa depan ketika dampak tersebut diramalkan secara wajar dan dapat menjadi tidak dapat dihindari atau tidak dapat diubah. Tersebut juga harus tidak menghilangkan informasi relevan yang secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan atau yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan, yang mana pada prinsip ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu ketepatan, keseimbangan, kejelasan dapat dibandingkan, dan yang terakhir adalah keandalan. Pada aspek pertama yaitu ketepatan, di mana berdasarkan aspek ini diharapkan informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan rinci bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Pada bagian panduannya dijelaskan bahwa karakteristik yang menentukan keakuratan berbeda-beda, tergantung pada sifat informasi dan siapa yang menggunakannya. Misalnya, keakuratan informasi kualitatif dapat dipengaruhi oleh tingkat kejelasan dan detailnya serta keseimbangannya sehubungan dengan batasan topik. Lalu, pada bagian pengujian atau tesnya terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, laporan tersebut harus menunjukkan data yang telah diukur.
Selanjutnya, pengukuran untuk data dan dasar perhitungan dijelaskan secara memadai dan dapat direplikasi dengan hasil yang serupa. Lalu, margin of error untuk data kuantitatif tidak cukup untuk mempengaruhi secara substansial kemampuan pemangku kepentingan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dan terinformasi. Serta, laporan tersebut harus menunjukkan data mana yang telah diestimasi dan asumsi serta teknik yang mendasari yang digunakan untuk estimasi atau di mana informasi tersebut dapat ditemukan. Lalu yang terakhir, pernyataan kualitatif dalam laporan tersebut harus konsisten dengan informasi lain yang dilaporkan dan bukti lain yang tersedia. Aspek kedua yaitu keseimbangan, yang mana pada aspek kedua ini, prinsip ini diharapkan informasi yang dilaporkan nantinya harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Pada bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa penyajian isi laporan secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan gambaran yang tidak bias dari kinerja organisasi, yang mana laporan tersebut diharapkan dapat menghindari pemilihan, kelalaian, atau format presentasi yang secara wajar cenderung mempengaruhi keputusan atau penilaian oleh pembaca laporan, serta diharapkan juga dapat mencakup hasil yang menguntungkan serta tidak menguntungkan, serta informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan secara proporsional dengan materialitasnya, dan juga diharapkan dapat membedakan dengan jelas antara fakta dan interpretasi organisasi terhadapnya. Adapun pengujian atau tes pada aspek prinsip ini adalah laporan ini harus mencakup topik dan hasil yang disukai dan tidak disukai. Lalu, informasi dalam laporan juga harus disajikan dalam format yang memungkinkan pengguna dapat melihat tren positif dan negatif dalam kinerja dasar dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah penekanan pada berbagai topik dalam laporan mencerminkan prioritas relatif mereka. Aspek ketiga adalah kejelasan, yang mana pada aspek ini, organisasi pelapor harus menyediakan informasi dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan informasi tersebut. Yang mana pada bagian panduannya dijelaskan bahwa laporan tersebut harus diharapkan dapat menyajikan informasi dengan cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan organisasi baik dalam bentuk cetak ataupun melalui saluran lain. Adapun tes atau pengujiannya yaitu, yang pertama, laporan tersebut harus berisi tingkat informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, tetapi juga harus menghindari detail yang berlebihan dan tidak perlu. Lalu pemangku kepentingan juga dapat menemukan informasi spesifik yang mereka inginkan tanpa upaya yang tidak masuk akal melalui daftar isi, peta, tautan, atau alat bantu lainnya. Dan juga laporan tersebut harus menghindari istilah teknis, akronim, jargon, atau konten lain yang mungkin asing kepada pemangku kepentingan, dan juga harus disertakan penjelasan jika perlu di bagian yang relevan atau dalam glosarium. Lalu yang terakhir, informasi dalam laporan yang tersedia tersebut juga harus ditujukan untuk pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan aksesibilitas khusus seperti kemampuan bahasa atau teknologi yang berbeda. Lalu lanjut, aspek keempat adalah dapat diperbandingkan, yang mana organisasi pelapor harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan pun harus disajikan dengan cara yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan dalam kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain. Pada bagian panduannya, dijelaskan secara jelas bahwa penting bagi pemangku kepentingan untuk dapat membandingkan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi saat ini dengan kinerja organisasi di masa lalu, serta tujuannya dan sejauh mungkin dengan kinerja organisasi lain. Perubahan dapat terjadi sehubungan dengan topik material, batasan topik, lamanya periode pelaporan atau informasi, termasuk desain, definisi, dan pengguna pengungkapan dalam laporan. Apabila terjadi perubahan ini, maka organisasi pelapor diharapkan untuk dapat menyajikan pengungkapan terkini bersama dengan penyajian kembali data historis atau sebaliknya. Namun, apabila penyajian kembali tersebut juga tidak disediakan oleh organisasi pelapor, maka organisasi pelapor diharapkan dapat memberikan penjelasan yang cukup untuk menafsirkan pengungkapan saat ini.
Adapun tes atau pengujiannya yaitu laporan dan informasinya harus dapat dibandingkan setiap tahun. Kinerja organisasi pelapor dapat dibandingkan dengan tolak ukur yang sesuai, dan setiap informasi yang signifikan antara periode pelaporan dalam daftar topik material, batasan topik, lamanya periode pelaporan atau informasi yang tercakup dalam laporan harus dapat diidentifikasi dan dijelaskan. Lalu, jika tersedia, laporan tersebut harus menggunakan protokol yang diterima secara umum untuk mengumpulkan, mengukur, dan menyajikan informasi, termasuk informasi yang diwajibkan oleh Standar General Reporting Initiative. Dan aspek terakhir dari prinsip ini adalah keandalan, yang mana pada aspek ini, organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi dan proses yang digunakan dalam persiapan laporan sedemikian rupa sehingga dapat diperiksa dan yang menetapkan kualitas dan materialitas informasi. Pada bagian panduannya dijelaskan bahwa sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk yakin bahwa laporan tersebut dapat diperiksa untuk memastikan kebenaran isinya dan sejauh mana prinsip-prinsip pelaporan telah diterapkan. Adapun pengujian atau tesnya yaitu cakupan jaminan eksternal dapat diidentifikasi, organisasi dapat mengidentifikasi sumber asli informasi dalam laporan, organisasi dapat memberikan bukti yang andal untuk mendukung asumsi atau kalkulasi kompleks, dan representasi tersedia dari data asli atau pemilik informasi yang membuktikan keakuratannya dalam batas kesalahan yang dapat diterima. Pada prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan juga terdapat aspek ketepatan waktu, yang mana pada aspek ini, prinsip ini diharapkan organisasi pelapor harus melaporkan dengan jadwal teratur sehingga informasi dapat tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Pada bagian panduannya dijelaskan bahwa ketepatan waktu mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan dampak yang dijelaskan dalam laporan. Adapun pengujian atau tesnya yaitu informasi dalam laporan harus telah diungkapkan meskipun terbaru serta relatif terhadap periode pelaporan, dan informasi dalam laporan harus secara jelas menunjukkan periode waktu yang terkait, kapan akan diperbarui, dan kapan pembaruan terbaru dibuat, dan secara terpisah harus mengidentifikasi penyajian kembali pengungkapan sebelumnya bersama dengan alasan penyajian kembali. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.